Halo Sobat Paroki Mater Dei Madiun, dimanapun Anda berada. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Lucianus Agung, dalam Safari Lingkungan Paroki Mater Dei Madiun, dalam program penguatan lingkungan sebagai akar paroki. Untuk menguatkan dan mendukung ADAS Keuskupan Surabaya, yaitu Gereja Katolik Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Pada safari kali ini, saya sengaja berjumpa dengan Ketua Lingkungan Santo Stefanus, yaitu Pak Krisantus Eko Mujiarto. Mujianto ya Pak ya? Betul. Oke. Halo Pak Eko, gimana nih kabarnya? Sehat selalu ya? Baik, puji Tuhan, baik. Ada baiknya kita seruput kopi dulu Pak Eko. Ya. Boleh. Oke. Baik Pak Eko, Pak Eko ini kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi Ketua Lingkungan Santo Stefanus? Ketua lingkungan itu sebetulnya hal yang baru bagi saya. Ya. Jadi intinya saya itu baru satu periode berjalan ini menjadi ketua lingkungan. Satu periode itu Satu biasanya 3 periode. tahun ya? 3 tahun. Oh iya betul. Ya. Ya. Satu periode. Nah, walaupun menjalani satu periode berjalan ini, masih memiliki suka dan duka menjadi ketua lingkungan. Kira-kira apa nih Pak Eko? Setiap kegiatan itu kan pasti ada suka dan dukanya. Nggih. Kalau dibilang dibilang suka itu banyak sukanya. Soalnya saya bisa berkunjung ke umat, bersosialisasi dengan sosialisasi, umat, menanyakan keadaan. Mungkin orang lain bisa seperti itu, tapi kalau ketua lingkungan kan lain. Itu sukanya saya. Tapi kalau untuk dukanya itu setiap kali saya ada pertemuan, latihan kur, atau pertemuan doa, itu jarang ada yang datang atau sedikit yang datang. Itu yang menjadi duka saya. Iya, mungkin karena kesibukan masing-masing ya Pak. Betul. Iya, baik. Itulah sekelumit suka duka menjadi ketua lingkungan Santo Stefanus ya, yang pernah dirasakan. Nah, ini saya juga ada sesuatu nih Pak Eko. Kita ini kan sedang mengadakan program safari ya, yang mungkin intinya lingkungan itu sebagai akar paroki. Nah, bagaimanakah Pak Eko sebagai ketua lingkungan ini memaknai bahwa lingkungan itu sebagai akar paroki? Ya, kalau kita berbicara tentang akar, itu pasti menyangkut tanaman. Ini saya ibaratkan paroki itu adalah sebuah tanaman dan lingkungan adalah akar-akarnya. Kalau akar itu kuat, tentunya tanaman itu juga kuat, akan tumbuh lebat. Tumbuh lebat. Baik, ibaratnya adalah sebuah tanaman. Lingkungan adalah akarnya, paroki adalah tanamannya. Sehingga kalau akarnya itu menjadi kuat, bisa menyerap makanan yang banyak, maka paroki pun bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Lingkungan Santo Stefanus, kata dari Santo Stefanus itu sebagai nama dari lingkungan. Ya. Betul. Bagaimanakah bisa dimaknai bahwa Stefanus itu menjadi akar dari paroki sendiri? Sebetulnya untuk Stefanus itu kita dari kisahnya mungkin kisahnya Stefanus itu kan setia kepada Tuhan, sampai dia rela disalib demi setia kepada Tuhan. Juga dia mau dibunuh, itu dia rela mengampuni, bahkan mengampuni orang yang mau membunuhnya. Oleh karena itu, untuk memaknai sifat dari Santo Stefanus itu umat di lingkungan saya harapkan untuk setia di sini, setia kepada Tuhan. Artinya
rajin ke gereja, rajin mengikuti kegiatan Kegiatan di lingkungan, ya. seperti itu. Iya, 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 ya. Baik, Santo Stefanus justru memberikan apa ya, kekuatan spiritual bagi lingkungan ini sendiri. Nah, kemudian nilai-nilai pastoral yang bisa diambil dari lingkungan ini, dampaknya ya untuk lingkungan ke paroki itu bagaimana? Seperti yang sudah saya bilang di depan tadi, bahwa kita mengimani nilai-nilai yang ditanamkan oleh Santo Stefanus, Ya. yaitu umat semakin rajin ke gereja, rajin mengikuti kegiatan, rajin. Nah, akhirnya kan iman umat itu, ya, kehidupan bertumbuh. rohaninya juga akhirnya bertumbuh, akhirnya juga bisa menguatkan daripada paroki itu sendiri. Iya, baik kok. Seperti itu. Untuk di lingkungan Santo Stefanus, dari Santo Stefanus sendiri tentunya memiliki sebuah moto lingkungan. Ya. Mungkin ya ini bisa disebutkan motonya apa, atau mungkin sedikit punya apa, yel lingkungan. Bisa diungkapkan Pak Eko, supaya nanti semua umat di Mater Dei ini mendengar, oh ini loh yel-yelnya Santo Stefanus. Mari kita dengarkan. Ya. Lingkungan Santo Stefanus, cinta dan iman yang kokoh, rela mengampuni, tung gentak gentung, Jos. Ya, josnya cuma sekali ya. josnya sekali. Oh iya, iya. Saya tadi soalnya mendengarkan Bapak Ibu sekalian, ya. Josnya kok enak 2 kali ya Enak sebenarnya 2 kali. gitu. Ya, baik Pak Eko. Terima kasih sekali atas apa yang sudah diinfokan tentang lingkungan Santo Stefanus sebagai akar dari paroki. Nah, Pak Eko, ada satu lagi pertanyaan ini Pak Eko. Ya, kekasan Santo Stefanus itu apa ya? Untuk kekasan Santo Stefanus, itu kok saya tertarik dengan ini. Dia rela mati demi Kristus. Bahkan dia rela, saking kesetiaannya dengan Kristus, dia rela mati sama seperti Kristus, disalibkan seperti Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia rela mengampuni. Dalam hal ini mengampuni musuh-musuhnya, bahkan musuh yang mau membunuhnya. Itu yang saya membuat ciri khas kekasan dari Santo Stefanus. Oke. Berikut ya. Dengan adanya safari ini yang panjenengan rasakan, kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan safari kami ini? Untuk safari ini saya sangat setuju sekali. Sangat setujunya bagaimana? Karena selama ini umat itu bisa menyanyi, tapi hanya sekedar bisa. Menyanyi. Nah, yang di safari ini, yang dari tim paduan suara paroki yang mau turun, mau bersafari ke lingkungan-lingkungan. Nah, itu intinya sedikit memberi hal yang benar tentang cara bernyanyi. Masa hanya sedikit bisa, sih Pak? Masa hanya bisa. sedikit tadi, nggak banyak ya? banyak bisa. ya berarti banyak memberikan makna ya, yang belum diketahui, sehingga betul. apa itu memperoleh pengetahuan, jadi tahu. Ya. Itu yang. Ya, baik, terima kasih. Semoga lingkungan Santo Stefanus ini bisa memberikan inspirasi kepada lingkungan yang lain agar semakin guyup ya, memaknai ardas kesukupan juga ya toh, senantiasa kokoh dalam iman, saling mencintai dan rela mengampuni seperti Santo Stefanus sendiri. Ya. Mungkin Pak Eko punya ini, apa itu namanya, lagu lingkungan juga sih? Sepertinya sudah punya dari ketua lingkungan yang lama dulu, ya, tapi sepertinya kurang disosialisasikan, jadi ya kita masih belum bisa untuk lagu lingkungan juga belum, khusus lingkungan Santo Stefanus ya. judulnya. Pak Eko juga belum hafal nih? Belum hafal. Belum hafal. Ya, oke, ya sudah. Bapak Ibu sekalian, sobat paroki Mater Dei Madiun, ya.
Itulah sedikit obrolan kami bersama Bapak Krisantus Eko Mujiarto, ya, Ketua Lingkungan Santo Stefanus, ya, Paroki Mater Dei Madiun, bahwa ternyata lingkungan sebagai akar paroki itu memiliki pengetahuan yang cukup dan iman yang kokoh untuk memajukan paroki, ya, sebagai supaya bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dan menghasilkan buah dimanapun mereka berada dan berkarya, ya. Maka dari itu, marilah kita belajar dan bertumbuh bersama dalam pengetahuan tentang liturgi Gereja Katolik, agar semakin dapat kita rasakan keindahan dan kekasan peribadatan kita. Saya, Lucianus Agung, berkah dalam.